dia juga tahu kalau pacar saya sudah mempunyai pacar, sudah menjalin hubungan dengan saya, tapi dia tidak peduli karena dia masih sayang sama pacar saya. Awalnya sih saya mengira itu hanya teman saya Bu yang godain saya, tetapi setelah hal itu berjalan, saya tanya sama pacar saya. Ternyata hal itu memang benar bahwa pacar saya juga menjalin hubungan dengan dua cewek itu. Saya sedih Bu, saya kecewa. Satu bulan yang lalu saya tak tahu perasaan saya bagaimana. Saya kesal, saya kecewa, pengen marah, tetapi perasaan saya memang masih sayang banget sama pacarnya ketika saya ajak ketemu pacar saya, lalu saya putusin dia. Saya tak tahu apa yang saya bikin saat itu, namun pasti saya masih sayang banget sama dia. Saya pengen dia kembali seperti dulu Bu, sayang sama saya, perhatian, pokoknya nyanyiin saya lah Bu. Saat kamu putus, apa reaksi pertama kamu? Awalnya dia gak mau Bu, dia bilang dia masih sayang banget sama saya. Tapi tahu Bu, dia bilang dia sudah mutusin mantan selingkuhannya itu karena dia bilang masih sayang sama saya. Dia minta kesempatan lagi buat memperbaiki hubungan kita. Kamu apa jawabannya? Saya nggak jawab apa-apa Bu, karena pada saat itu saya masih kesal banget sama dia. Saya juga masih pengen tahu apakah benar dia masih sayang banget sama saya. Saya pengen dia buktikanlah kalau dia masih sayang sama saya. Ditambah lagi mantannya itu Bu, selalu SMS saya, manas-manasin saya, cerita kalau pacar saya itu perhatian sama dia, sayang sama dia, pokoknya yang bikin saya jengkel lah Bu. Tidak seperti yang saya pikirkan Bu. Tidak seperti yang Ida harapkan, maksudnya gimana? Ya gitu Bu, dia itu malah sekarang jadi jauh sama saya, nggak perhatian, dia
membayangkan dan perasaannya sendiri. Dalam pendekatan ini, ibu akan memberikan tugas anak-anak dosa. Konsepnya adalah bahwa manusia dalam hidupnya itu selalu aktif dan bertanggung jawab serta mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya. Tujuannya agar klien tersebut mampu merubah hidupnya dari ketergantungan terhadap lingkungan atau terhadap orang lain. Di sini nanti ibu akan menggunakan teknik kursi kosong. Apa itu, Bu? Teknik kursi kosong yaitu kamu berbicara di depan kursi yang kosong seolah-olah di situ ada bersamamu. Jadi kamu bisa melakukan semua masalah yang sedang kamu hadapi atau semua perasaan yang ada dalam diri kamu. Takut, Bu. Takut? Kenapa takut? Ya takut aja. Gak apa-apa, nanti ibu akan menemani kamu. Ya itu saya mau coba. Aku sayang banget sama kamu. Kita sudah hubungan lama ini. Apalagi kalau kita sudah sama-sama tahu. Nanti apa yang harus aku katakan sama mereka, mereka juga tidak setuju. Dan kita sekarang salah membuat aku bingung. Kadang aku seperti orang masih berhubungan, kadang juga aku juga seperti tidak kenal sama aku. Meskipun begitu, aku masih sayang banget sama kamu. Jangan giniin aku. Kasih kejelasan sama aku tentang hubungan kita. Kita sudah 2 tahun dari hubungan ini, tapi kamu malah mengkhianati hubungan kita. Kemarin aku lagi emosi ya. Lagi emosi aku putusin kamu. Sebenarnya aku memang menginginkan itu. Aku sangat sayang banget sama kamu. Sayang banget. Aku harap kita kembali seperti yang dulu. Dan kamu masih dijelaskan sama aku. Aku masih sayang banget sama kamu. Sayang. Sekarang gimana perasaannya sekarang? Lumayan lah, Bu. Sedikit lega. Terus di masalah ini gimana aktivitas kita selama ini? Ya nggak terganggu, Bu. Jadi malas sekolah, malas ngerjain dari guru. Pengennya di rumah terus, di kamar, murung, bergila-gila. Coba ikat dulu apa manfaat dari kita ya nak? Sebenarnya nggak ada manfaatnya sih, Bu. Jadi malas makan. Sekarang badan saya jadi kurusan gara-gara masalah ini. Nah, nggak ada manfaatnya kan? Dan sekarang berubah sikap kita selama ini. Cobalah ubah cara pemikiran kita selama ini sama dia. Caranya, Bu, saya nggak bisa. Saya sayang banget sama dia. Bukannya dilupakan, setiap orang memang pantas untuk dicintai dan dicintai. Tapi bukankah setiap sesuatu yang terlalu itu nggak baik? Iya sih, Bu. Caranya bagaimana, Bu? Menurut ibu, ada baiknya Ika menyibukkan diri dengan aktivitas lain. Setidaknya tidak ada waktu untuk memikirkan dia. Ika bisa menjalani hidup atau bisa benar-benar sama teman Ika yang lebih bermanfaat. Iya, itu ngerti, Bu. Baik, Bu, Ika akan mencobanya. Terus, bagaimana, Bu, dengan cara kesulitan pacar saya itu? Emangnya ada masalah apa lagi dengan cowok itu? Dia kan masih sering SMS saya, Bu. Malas-malasin, ya kayak tadi. Malas-malasin saya. Pokoknya bikin hati saya jengkel lah, Bu.